Petualangan di pesisir barat Sumatera Utara membawa saya ke gugusan Pulau Mursala. Keindahan alam bawah lautnya yang memukau tidak hanya menarik bagi wisatawan, tetapi juga menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Pulau Mursala tak hanya indah pemandangan alamnya, tapi bawah lautnya pun juga menyimpan berbagai biota. Salah satunya yang mau kami cari hari ini adalah teripang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Teripang memiliki nilai jual tinggi, sehingga banyak yang memburunya. Namun membutuhkan nyali tinggi untuk mendapatkannya. Ini dia penampakan teripangnya. Di dekat-dekat karang ya Pak dapatnya? Iya, dekat karang tadi. Nih, berbeda dari teripang yang biasanya saya dapatkan. Teksturnya itu lembut, tapi ini kulitnya kasar di bagian atasnya. Kalau dilihat-lihat tuh menyerupai terumbu karang juga. Tapi justru di bagian bawahnya ini lembut sekali. Tipis gitu bagian perutnya. Mencari teripang memerlukan kemampuan menyelam, lokasi persembunyian, hingga perilaku. Bahkan tidak jarang, teripang hidup di kedalaman air yang sulit dijangkau. Saat berada di sekitar karang, itu mirip banget dengan terumbu karang. Nah, teripang itu terbagi dari beberapa jenis. Kalau di sini, ini disebutnya gamat. Dan untuk memegangnya itu ada tekniknya. Kata Pak Buyung itu tidak boleh terlalu berada di atas air, karena nanti dia bisa rusak. Jadi harus berhati-hati megangnya sama selalu berada di permukaan air seperti ini. Oke, kita kumpulin lagi. Kali ini cukup dalam, sekitar 5 meter. Sambil mencari teripang, saya sekaligus bisa menikmati keindahan bawah air Pulau Mursala. Banget saya ngelihat one-fish di tengah-tengah pencarian, lagi berenang-berenang. Ngeliat mereka kecil-kecil banget berenang di sekitar anemon. Jarang-jarang, apalagi bisa ngeliatnya tuh di perairan dangkal sekitar 2 meter. Cantik banget. Biasanya saya lihat anemon tuh warnanya orange, tapi kalau di perairan dangkal ini warnanya putih sedikit kekuningan. Yuk kita lihat lagi. Kerumunan ikan kecil di antara karang menambah daya tarik tempat ini. Sudah cukup Bang? Udah nggak? Sudah ya? Wow. Jadi ya hasil teripangnya sudah banyak sekali. Dan setelah ini kita lanjut menepi saja untuk dilakukan proses berikutnya. Ayo Pak, ayo Bang. Setelah teripang terkumpul, selanjutnya dibersihkan dengan hati-hati agar tidak merusak teksturnya. Teripang-teripang yang sudah diambil ini harus direbus, nggak boleh lebih dari 1 jam, karena kalau nanti terlalu lama isi perutnya itu bisa bikin perutnya ini hancur, meledak. Nah itu harga jualnya juga akan turun. Dibelah bagian tengah ini, tuh airnya keluar semua. Rebusan teripangnya ini 1 jam lebih ditunggu sampai nanti bentuknya itu menyusut. Selain untuk mengawetkan, perebusan ini juga membuat tekstur teripang menjadi kenyal. Nah ini setelah direbus teripangnya harus segera masuk ke proses penggaraman. Di garamnya juga di dalam ada air, kemudian nanti ditambahkan garam. Ini fungsinya supaya teripangnya tahan lama, bahkan tahannya itu bisa mencapai 10 hari. Garam mampu mengeluarkan air dari teripang dan membunuh sejumlah bakteri penyebab pembusukan. Oleh karena itu, garam sangat efektif untuk mengawetkan bahan makanan.
Teripangnya sudah siap untuk dibawa ke proses selanjutnya, yaitu penjemuran. Ayo Pak. Ayo. Ini sebagian teripangnya yang sudah siap dikeringkan. Nih, walaupun yang saya pegang ini cuma sedikit saja, tapi jangan salah loh, karena harganya satu teripang ini itu bisa mencapai 150.000. Makanya saya bawanya harus hati-hati juga nih Pak. Iya. Seperti perebusan dan penggaraman, pengeringan juga berguna untuk mengawetkan teripang. Rata-rata penjemuran membutuhkan waktu 3 hingga 5 jam. Proses mengeringkan teripang memang luar biasa, banyak banget tahapannya. Setelah diasap ternyata harus dikeringkan dulu ini selama setengah jam untuk menurunkan suhunya. Karena nanti kalau terlalu panas bisa-bisa saat dikirim bisa mekar lagi ya Pak. Kadar airnya juga akan kembali, jadi kurang bagus. Teripang bisa diolah menjadi beragam masakan, atau bisa juga menjadi bahan pembuatan obat dan suplemen. Potensi alam di pesisir Tapanuli Tengah itu memang luar biasa beragam banget. Hari ini saya juga sudah mempelajari bagaimana kehidupan masyarakatnya bisa mengolah dan memanfaatkan teripang menjadi produk yang nilai ekonomisnya tinggi. Tentunya masyarakat jika memanfaatkannya akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa juga. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang.